Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mangis Yazidi Nurdin dari kelas D3 RPLA 4401. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen kajian 1 atau asesmen pertama. Di sini terdapat soal untuk asesmen pertama, yaitu soal pertama itu dengan poinnya 40. Di sini terdapat soal yaitu sebuah perusahaan marketplace hendak mengembangkan modul untuk proses pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembelinya. Modul pengiriman tersebut membutuhkan beberapa data sebagai berikut. 1. Nama penjual, kemudian 2. Alamat penjual, ketiga nama pembeli, 4. Alamat pembeli, 5. Ongkos kirim, 6. Nama ekspedisi, 7. Nomor resi. Selain data di atas, terdapat beberapa komponen opsional yang dapat dipilih oleh pembeli, antara lain biaya asuransi. Jika data tersebut ditambahkan, maka akan mengaktifkan status asuransi. Send as dropshipper, data ini berbeda dengan nama dan alamat penjual, di mana data yang di dropshipper ditampilkan adalah data dropshipper, data tambahan, nama dropshipper, alamat dropshipper. Jika data tersebut ditambahkan, maka akan mengaktifkan status dropshipper. Jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi tanpa menjadi dropshipper juga, maka akan mendapatkan ongkos kirim. Jika ongkos kirim lebih dari 20.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon ongkos kirim sebesar 5.000 atau potongan harga sebesar Rp5.000. Nah, untuk send as administrator, kita nanti akan membuat lagi data dari yang ada di sini ditambahkan lagi dengan nama dropshipper dan alamat dropshippernya. Terus tugas adalah membangun modul pengiriman tersebut, ya. Terus yang dapat memfasilitasi komponen tambahan dengan memanfaatkan fitur polymorphism overloading. Struktur konstruktor overloading harus dapat memfasilitasi data utama saja. Data utama saja ini merupakan data utamanya. Kemudian data utama plus data asuransi. Data asuransi itu nanti kita akan memasukkan nominal asuransi. Kemudian data utama plus data dropshipper, kita akan mendapatkan data utamanya yang ini, dan data dropshipper yang tadi kita tambahkan di sini nama dropshipper dan alamat dropshipper. Kemudian 4, data utama plus data asuransi plus data dropshipper, yaitu keseluruhan dari datanya, dari yang data utama, kemudian data dari dropshipper, kemudian data dari asuransinya. Untuk contoh jalan aplikasinya sebagai berikut, yaitu yang seperti ini. Untuk catatan dan petunjuk untuk keseluruhan contoh di atas, pengiriman utamanya adalah Eiger yang berlokasi di Bandung Kopo. Untuk kasus dropshipper, data pengirim data dropshipper harus dimasukkan seluruhnya. Namun yang akan ditampilkan adalah data dropshippernya sebagai pengirim. Dalam soal ini, Anda tidak perlu membuat mekanisme proses input dan output data di kelas utama atau main. Silakan membuat data statis seperti di atas dan kemudian melakukan proses pembuatan objek konstruktor yang sesuai dengan jenis pengiriman di atas. Anda tidak perlu membuat kelas transaksi yang lengkap, cukup membuat konstruktor dan metode untuk menampilkan data saja. Ini maksudnya tidak lengkap itu cuma kita akan membuat konstruktor dan getternya saja. Jadi tidak menggunakan setternya. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Pertama-tama saya membuat terlebih dahulu kelas transaksi dengan atributnya. Yang pertama itu private final string dengan nama penjual, kemudian private final string dengan alamat penjual, kemudian private final string dengan nama pembeli, kemudian private final string dengan alamat pembeli, private final string nama ekspedisi, kemudian private final string nomor resi, private final nama penjual dropshipper, private string alamat penjual dropshipper, private final double ongkos kirim, private double nominal asuransi, private final integer nomor transaksi, dan private boolean dropshippernya sama dengan false dan asuransi sama dengan false. Kemudian di sini saya akan membuat konstruktor dengan yang kita berikan mentor terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam membaca tipe dari proses pengiriman transaksinya. Yang pertama kita akan membuat yang normal terlebih dahulu, yaitu yang datanya yang ada di sini, data utama saja yang akan kita masukkan: nomor transaksi, nama penjual, alamat penjual, nama pembeli, alamat pembeli, dan nama ekspedisi, nomor resi, dan ongkos kirim. Kemudian kita masukkan ke dalam sini nilai-nilai yang ada di sini, kita akan masukkan ke dalam sini. Setelah kita masukkan, ntar kita akan mengaksesnya.
Kemudian saya membuat lagi konstruktor baru dengan yang isi parameternya yaitu data normal, kemudian plus dropshipper. Yang pertama itu nomor transaksi, kemudian nama penjual, kemudian alamat penjual, kemudian nama penjual dropshippernya, kemudian alamat penjual dropshippernya, kemudian nama pembeli, alamat pembeli, nama ekspedisi, dan nomor receipt dan ongkos kirimnya. Kemudian saya membuat yang konstruktor baru lagi yang isi parameternya yaitu inputan parameternya itu yang pertama yang normal, data normalnya, kemudian plus data asuransinya. Kita masukkan data normalnya, kemudian kita masukkan data asuransinya yaitu nominal asuransi. Nah, pada asuransi saja di sini kita terdapat keterangan bahwa jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi, nah kita menggunakan jasa asuransi saja dan ongkos kirim lebih dari 20.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 5.000. Nah, di sini kita akan menggunakan if jika nominal asuransi lebih besar dari 20.000, maka ongkos kirim yang kita akan kurangi 5.000. Sedangkan jika tidak lebih besar dari 20.000, maka sama dengan ongkos kirim. Dan kemudian nomor di asuransinya ini kita akan beri nilai true karena kita akan menggunakan asuransi. Kemudian normal plus asuransi plus dropshipper. Di sini kita akan memasukkan semua data yang ada di sana di atas, yaitu data utamanya kita masukkan, kemudian data asuransinya kita masukkan, kemudian data dropshippernya kita masukkan juga. Dan kemudian asuransi sama dengan true, kemudian dropshipper juga sama dengan true, kita ubah. Setelah itu kita akan membuat getter-getternya, get nama penjual, get nama penjual dropshipper, get alamat penjual, sampai get nomor transaksinya. Setelah itu saya akan membuat kelas mainnya untuk menjalankan codingannya. Pertama-tama saya membuat sebuah array list terlebih dahulu untuk memasukkan data-data dari new transaksi atau objek transaksi ke dalam array list. Dan kemudian saya beri nama data transaksi, kemudian sama dengan new array list untuk membuat instansiasi dari kelas array list dengan tipenya itu transaksi. Kemudian data transaksi saya masukkan nilainya yaitu new transaksi atau instansiasi dari transaksi menjadi objek. Yang pertama itu kita akan memasukkan nomor transaksi, kemudian nama penjualnya, kemudian alamat penjualnya Bandung Kopo, nama penjual dropshippernya sama dengan dropshipper 1, dropship 1, alamat penjualnya itu Surabaya, kemudian nama pembelinya Bejo, alamat pembeli Dayakolot, kemudian nama ekspedisinya JNE, kemudian nomor RSI-nya N001, ongkos kirimnya 21.000 dan hamil asuransinya 40.000. Kemudian saya bikin lagi baru untuk nomor new data transaksi tambah lagi dan bikin transaksi baru lagi, nomor transaksinya diberi 2, kemudian nama penjualnya Eiger, alamat penjualnya Bandung Kopo, kemudian nama pembelinya Tini, alamat pembelinya Dayakolot, nama ekspedisinya JNT, nomor resin N003, ongkos kirim 21.000, nominal asuransinya 40.000, dan kemudian saya bikin lagi data transaksi tambah dan isinya adalah bikin transaksi baru atau memanggil kelas transaksi baru menjadi objek dengan nomor transaksi parameternya nomor transaksinya 3, nama penjualnya Eiger, alamat penjualnya Bandung Kopo, nama pembeli Bambang, kemudian alamat pembeli Dayakolot, nama ekspedisi Pos Indonesia, kemudian nomor RSI-nya N004, ongkos kirim 23.000, kemudian saya bikin lagi data transaksi yang baru atau kita akan tambahkan data ke dalam data transaksi, kemudian isinya itu new transaksi dengan parameter nomor transaksinya 4, nama penjual Eiger, alamat penjual Bandung Kopo, nama penjual dropship 2, alamat penjual dropshipnya Pontianak, nama pembelinya Joko, alamat pembeli Dayakolot, alamat ekspedisi secepat, nomor RSI-nya N002, ongkos kirimnya 24.000. Kemudian saya membuat perulangan dari transaksi tipe data transaksi menjadi T
Dari datanya itu data transaksi, kemudian jika T ini adalah asuransi atau ya, dan jika T ini adalah merupakan juga dropshipper, maka masuk ke sini atau masuk ke dalam if-nya dan cetak asuransi dan dropship. Kemudian selain itu, jika T sama dengan dropship saja, maka masuk ke dalam sini dan cetak dropship saja. Kemudian jika T sama dengan adalah asuransi, maka masuk ke dalam sini dan masuk asuransi. Kemudian selain dari yang atas, yaitu normal. Kemudian mencetak semua nomor transaksinya, mencetak nomor resinya, get nomor resi, kemudian nama ekspedisinya get nama ekspedisi, kemudian sistem out printen, nama ongkos kirim, get ongkos kirim, if. Kemudian kita cek lagi, T sama adalah dropshipper bukan. Kalau buka iya, maka akan masuk ke dalam sini dan mencetak nama pengirim, alamat pengirim, diganti menjadi get nama penjual dropship. Dikarenakan di sini ada keterangan bahwa untuk data yang akan ditampilkan pada dropship harus sebagai pengirim. Nah, untuk kasus dropshipper, data pengirim dan data dropshipper harus dimasukkan seluruhnya. Namun, yang akan ditampilkan adalah data dropshipnya sebagai pengirim. Nah, pengirimnya kita ganti menjadi penjual dropshipnya. Kita alamat dropshipnya juga. Kemudian selain itu, maka nama pengirimnya adalah get nama penjual, get alamat penjualnya. Sistem out printer atau cetak lagi nama penerima, nama penerimanya, kemudian alamat penerima, alamat pemberi. Jika ini transaksi ini merupakan asuransi, maka masuk ke dalam sini dan mencetak nominal asuransi, get nominal asuransi. Kemudian kita coba jalankan seperti ini hasil akhirnya. Maaf, salah. Kita coba jalankan dari sini. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Dan akan sama persis seperti yang ada di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.